Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sedang sholat maghrib berjamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sebenarnya saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada teman kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasanya tiap Ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan dengan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tunjukkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah turun kita, dan wabil khusus untuk jamaah Masjid Darul Taklim. Mudah-mudahan berbarokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakatil umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:09, kasih kesempatan di jamaah bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sholati was-sabri 'alaiha. Innaha lakabiratun illa al-khashi'in. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin mukarramun, Bapak Saudara jemaah Masjid Jami dan Muttaqin rahimakumullah. Khusus pengurus Masjid Jami dan Muttaqin, Ketua DKM Bapak Edi Sunardo, abang saya Bapak Haji Adin Sukma, Bapak Saudara yang lainnya yang mohon hampura tidak dapat seabsen satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan waktu kesempatan kepada kita, masih memberikan sehat walafiat untuk bertemu di haflah yang mubarakah di Masjid Jami Darul Muttaqin ini, dalam rangka menggugurkan kewajiban kita mencari rahmat dan ampunan-Nya Allah dengan mengikuti pengajian yang diadakan setiap malam Senin di Masjid Al-Muttaqin ini. Semoga sekecil apapun ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar apapun dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara jamaah rahimakumullah, kita masih bahas tentang kegiatan aktivitas sholat kita. Kalau kemarin kita bahas bahwa dalam sholat kita ada saktah, artinya sholat kita ada diemnya, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Di antaranya antara takbiratul ihram dengan iftitah yang pertama hari. Jadi artinya kita usolli fardal maghribi Allahu Akbar, ada takbir dengan iftitah yang Allahu Akbar kabir, itu ada jeda, ada napas dulu, nggak langsung Allahu Akbar kabir, enggak, tapi ada napas dulu, biarkan tenang dulu. Tuh.
Kalau ketika kita usolli Allahu Akbar disebut takbiratul ihram, kalau kita dari diri ke ruku disebut takbir. Pak, kalau Bapak kan usolli fardal maghribi salah sarokaatin Allahu Akbar, itu disebut takbiratul ihram ya. Kalau Bapak dari diri mau ke ruku lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kan ruku tuh disebut takbir intiqal. Takbir dalam sholat ada dua. Ada takbiratul ihram, yang pertama pembuka sholat kita. Ada takbir intiqal. Takbir intiqal mah takbir dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Diri ke ruku, diri ke sujud, sujud ke antara duduk di antara sujud, itu takbir intiqal, memindahkan dari satu rukun ke rukun yang lain, sebut takbir intiqal. Yang pertama antara takbir dengan iftitah. Yang kedua ada iftitah sama ta'awud. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Diam sejenak, baru a'udzubillahi minasyaiton. Bapak a'udzu enggak kalau sholat? Kalau sholat kita kan Bapak la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Biasanya kita a'udzu enggak? Ada yang baca, ada yang enggak apa ya? Biasa langsung bismillahirrahmanirrahim. Bahkan biasanya kita langsung la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya langsung. Ya. Jarang orang la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jarang. Padahal jeda sunnah. Ustaz emang nggak sah. Ini mah sunnah, hayat sunat yang sangat disukai. Artinya ketinggalan jeda pun boleh. Dua tuh. Ada antara Fatihah dengan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ajda amin. Jadi nggak nyambung. Makanya ketika imam waladdallin, kenapa sedina amin? Awas, amin tadi apa? Ada amin A-nya panjang, minnya panjang. Ada amin A-nya pendek, minnya panjang. Ada amin A-nya pendek, minnya pendek. Ketika Bapak salah, nyebut salah doa kita. Kalau amin, ya Allah kabulkan doa saya. Iftitah inna sholati doa. Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Ini doa. Maka akhiri amin. A-nya panjang, minnya panjang. Allah kabulkan doa saya. Ada amin. A-nya pendek, minnya panjang. Itu terpercaya. Dulu Rasul sebelum diangkat Nabi itu dapat gelar Al-Amin. Orang yang dipercaya Al-Amin. Makanya Bapak waladdallin amin. Salah maknanya. Ada amin A-nya pendek, minnya pendek. Amin itu aman, terkendali. Makanya ketika walaupun amin salah. Amin. Sama kalau ini kadang-kadang tarawih Pak, kamu cakap tarawih itu. Walaupun amin. Singkat pun salah maknanya. Amin aman. Bukan kabur, amin aman. Makanya kadang saya sama ibu saya, ibu amin teh doa. Amin teh ibadah. Jangan salah baca. Punya duit, amin. Gak punya duit, amin. Tetap gak berubah. Lah habis gajian, amin. Gak punya duit, jadi imam. Gak punya duit, akhir bulan pisan. Walaupun, amin. Tekor. Padahal bisa merubah arti, merubah makna. Salah artinya. Ada antara amin dan 4 surah yang lainnya. Amin. Napas, senang, baru bismillahirrahmanirrahim, baru baca surat. Jadi antara amin dan surat ada jeda lagi, ini bahas kemarin. Jadi nggak langsung. Maaf, biasanya kita langsung. Rata-rata Pak, kita langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang-kadang ada yang nggak baca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ada yang begitu. Bapak biasa baca amin nggak kalau habis dolin? Ya kalau jamaah mau pasti amin.
Kadang kalau kita sendirian kan kita nggak selamanya berjamaah, Pak. Ya, kan kita ada juga sholat di rumah. Lagi males, lagi awang, lagi hujan, gerimis. Ya, kita sholat di rumah. Ya, kadang-kadang kita sholat sendirian. Waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim. Ada. Sangat sah. Tadi amin. Nah, itu sunnah ayat. Tapi anjurkan amin. Nah, amin, wadalin ke amin, ada jeda. Terus amin ke surat. Amin. Napas. Baru qul huwallahu ahad surah. Terakhir antara surah dan ruku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Napas baru Allahu akbar. Tuh. Ini sunnah-sunnah yang kecil tapi sangat mendukung pahala kita. Kenapa? Ini sunnah. Walaupun sunnah bisa menambah amaliyah kita, bisa menambah pahala kita. Makanya walaupun sepele, walaupun tidak menjadikan abad, tapi mesti kita pakai. Usah lama, emang Pak kalau sholat kita ngikutin sarta rukun agak lama. Tuh. Agak lama, bahkan itu Pak, iftitah kalau kita baca nyantai lama. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Lama lumayan. Kan kita Allahu Akbar, Allahu kabira, ini wajib fatur sama Tuhan. Mana sholat atuh ya. Oh, kemarin. Kalian lanjutnya, nah dalam sholat kita ada sebut tumaninah. Dalam sholat kita, mau sholat sunnah, sholat wajib, ada sebut tumaninah. Tumaninah termasuk rukun sholat. Pada sholat kita ada 3 rukun, 2 sunnah. Rukunnya rukun qauli, hati, rukun qalbi, hati kita, rukun qauli, ucapan kita, rukun fi'li, perbuatan kita, aktivitas kita. Nah, salah satu rukun fi'linya adalah tumaninah. Dalam sholat kita ada tumaninah. Al-arkanul allati tajawub bihas tumaninah arba'atun. Dalam sholat kita ada tumaninah. Di mana? Allati tajamu, yang arti yang tajamu wajib. Pihak dalam sholat at-tumaninah itu tumaninah arba'atun 4. Dalam sholat kita ada tumaninah 4. Jadi mesti ketika kita sholat nggak ada tumaninah, berarti hilang 1 rukun. Kalau yang 1 rukun, batal sholat. Tumaninah wajib, rukun sholat nggak bisa ditinggal. Mana? Yang pertama ar-ruku'u, yang pertama ruku, wal i'tidalu dan i'tidal. Pertama ruku dan kedua i'tidal. Ruku ta'ay wahuma min khoso isi hadir ummah, itu ruku dan i'tidal khusus untuk umat Muhammad. Artinya mungkin wahul alam ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kalau akidah mah sama, tauhidnya la ilaha illallah. Mungkin Nabi Musa Rasulullah, Nabi Isa la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Nabi Harun sama, Nabi Muhammad la ilaha Muhammadur Rasulullah, sama. La ilaha illallah, cuman kesono abinya lain. Dalam praktik amalnya lain. Mungkin sholat yang diri doang, ada yang sujud doang, ada yang ruku doang. Nah, umat Muhammad ada rukunya, ada i'tidalnya. Kapan ruku? Ruku teh menundukkan setengah badan, habis diri. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Tadi diam sejenak, baru Allahu Akbar. Sunnah, Pak. Nah, sunnahnya angkat tangan sunnah. Maksudnya sunnah diangkat tangannya. Allahu Akbar. Ini sunnah angkat tangan kita. Bapak mau ruku, angkat tangan sunnah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sejenak. Allahu Akbar. Sunnah. Kan sudah saya terangin dulu. Ada 4 tempat sunnah ketika sholat diangkat tangan kita. Pertama takbiratul ihram.
usolli fardul maghrib, Allahu akbar, satu. Kedua, muruku, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sejenak, Allahu akbar, angkat tangan. Ketiga, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Tiga. Keempat, rokat kedua habis tahiyat awal. Artinya rokat pertama enggak disunahkan angkat tangan. Habis tahiyat, Bapak sholat maghrib. Rokat kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu akbar, angkat tangan kita. Allahu akbar. Jadi 4 tuh, takbir ihram, muruku, i'tidal, sama habis tahiyat awal rokat kedua. Rokat pertama, rokat ketiga tidak disunahkan untuk angkat tangan. Sholat isya 4 rokat, tahiyat awal angkat tangan, rokat ketiga tidak disunahkan. Nah, ruku, Allahu akbar, awas. Ketika ruku teh sejajar, mata disunahkan ke tempat sujud kita. Jangan mata, makanya nggak boleh dangak, nggak boleh nunduk ting. Mata dianjurkan disunahkan ke tempat sujud kita. Jangan sampai mata kita niat kain orang. Allahu akbar, mata begini niat orang kain. Set, kain Pak Haji baru kayaknya ini EBS mahal kayaknya nih. Jangan. Jadi so kita jangan niat-niat kain orang. Makanya salah satu guru saya itu Mama Hajin Oyib itu pakai kain itu mereknya itu di dalam, Pak. Taruh di dalam, nggak pernah mereknya itu taruh di luar. Kenapa? Salah satunya khawatir ketika misalkan kan kain bias bagus apa ya? Allahu akbar ketika ruku, set, Ustaz kain ini baru kayak ini. Kayaknya ini bias baru kayaknya. Cakep banget mereknya nih. Coretnya bagus banget. Kayaknya mahal nih. Ya Ustaz beli. Jadi dalam sholat kita bukan bacaan tapi nyatin kain orang depan kita. Ya, mau cakep mau kayaknya mahal kain. Tuh. Yang saya sebelah, ya kan kotak-kotak dia mah udah norak. Misalkan ya, kenapa? Tuh makanya disunahkan tunduk ke bawah teh nggak biar konsentrasi, nggak begini. Kalau begini kan lihat ke sini ke Sulak Pari. Ustaz merem, jangan merem. Sholat kita kalau merem, Pak, Allahu Akbar. Kalau merem bayangan makin banyak. Makanya sunahkan. Kalau bacanya Subhana Rabbiyal Azimi wa biyam, itu mah dibaca boleh nggak pun boleh. Artinya itu sama sunnah ayat. Bapak terburu-buru sholatnya. Allahu Akbar. Tumaninah. Sami Allahu liman. Istilah kacanya Subhanallah azim nggak dibaca. Asal tumannya sah. Tuh. Yang penting bukan bacaan Subhanallahnya, Subhanallah azimnya, tapi tumaninahnya. Apa tumanah? Tumannya teh diam sejenak setelah bergerak. Nempel tenang. Tangan kanan ke dengkul kanan, tangan kiri ke dengkul kiri, jangan kebalik. Dengkul tangan kanan ke dengkul kiri, tangan kiri ke dengkul kanan, ribet bacanya. Ribet. Udah. Kenapa sih ke dengkul? Bapak kalau tangan kita ke dengkul akan sedatar. Rata-rata datar gitu. Tapi kalau Bapak lewat ke dengkul, nunduk. Bapak megang ke betis. Ini akan nunduk gitu, Pak. Makanya anjur ke dengkul biar apa? Biar datar. Kalau sebenarnya manakan. Dahan tunggul kita. Jadi ruku tuh, tumaninah. Subhanallah azim. Sunahnya baca sekali. Ustaz saya mah sholat sendirian, buat sebelah silakan. Asal kuat mah. Kalau sholat jamaah mah jangan sebelah sekali. Pernah kan saya ikut sholat, orang ngebiasa sholat. Maaf kalau kadang-kadang kan kalau sholat orang-orang sholat yang tarawih 11 rakaat, Pak. Itu kalau sholat sujud terakhir lama, Pak. Rata-rata kalau kebelah sono itu sholat sujud terakhir lama. Saya punya amat temen, ceritanya mau pengajian, saya makmum dia teman makmum. Itu karena saya udah tahu biasa kan imam itu lama, cuma emang tahu. Pas temen mah lah sudah sujud kena baik. Masya Allah tinggalan. Padahal kalau jadi makmum mah ringkas aja, kalau sendirian khawatirnya kan maaf Pak, kalau ketika kita rukuknya kelamaan, sujudnya kelamaan jadi imam, khawatir makmum kita ada yang pinggangnya udah
sepuh nggak kuat lama ya Pak ya. Bang usia model kita Pak udah 50 ngatas Pak. Mohon maaf kan penyakit udah nyampe. Ada asam urat, ada encok ya. Kalau asam urat nyampe kan pinggang teh panas Pak, celekot ya. Masya Allah tinggal. Sederhana, Allahu Akbar, mata tunduk ke bawah. Yang kedua, aruku itidal. Sami Allahu liman hamidah. Tangan angkat lagi. Sami Allahu liman hamidah. Awas, jangan sampai sami Allahu liman hamidah, tangan gerak udah Allahu Akbar, batal sholat. Kenapa enggak ada tumanina? Nah, sami Allahu liman hamidah, diam tangan teh. Bawa Rabbana lakal hamdu, silakan. Akhir terburu, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Asal tumaninahnya ada. Bapak rahimakumullah. Dalam sholat cuma satu yang beda. Yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman pas itidah sami Allahu liman hamidah. Konon dulu Abu Bakar Siddiq pas mau sholat berjamaah ketinggalan, terburu-buru dari rumah. Pas nyampe depan jalan ke masjid, ada orang tua jalannya lambat nih orang tua teh. Pas lambat sampai Abu Bakar ngomong, ya Allah mudah-mudahan keburu kecandak berjamaah sama Rasul. Ini Abu Bakar doa sama Allah, semoga keburu sholat berjamaah, ikut berjamaah sama Rasul. Nah nyampe gang ternyata orang tua itu nggak masuk masjid Pak. Ternyata orang tua itu Yahudi, sehingga lewat dia matuh ya ke masjid. Nah udah kita masuk dah Abu Bakar Siddiq. Pas sampai masjid, masjid Rasul sedang ruku. Lalu pas ruku sami Allahu liman hamidah. Selesai sholat, sahabat tanya, ya Rasul, biasanya Rasul baca Allahu Akbar, tapi ini sami Allahu liman hamidah. Kata Rasul, ketika saya sedang ruku, Umar bin Khattab Abu Bakar Siddiq ketinggalan sholat, sehingga dia berdoa sama Allah agar keburu kecandak sholat berjamaah dengan saya. Maka ketika saya ruku, datang Jibril untuk menahan pundak saya agar sholatnya lamaan rukunya. Sampai Abu Bakar keburu tuh sholat berjamaah. Maka ketika mau diri, Jibril ngomong, ya Rasul, kul, bacakan sami Allahu liman hamidah. Sami'a maha mendengar, Allah liman bagi orang hamidahu yang memujinya. Abu Bakar muji Allah, ya Allah semoga keburu doa. Tuh. Allah nggak mau Umar bin Khattab, Abu Bakar kecewa, makanya ditahan tuh Rasul pundaknya sampai keburu Abu Bakar untuk ikut sholat berjamaah. Maka satu-satunya kalimat sami Allah ketika itir, yang lainnya Allahu Akbar. Makanya Allah maha mendengar tentang orang-orang yang mujinya. Maka Pak puji Allah. Agar apa? Agar Allah mendengar kita. Kalau Allah sudah mendengar kita, insya Allah hajat kita, doa kita dikabul. Maka doa kita puji dulu Allah. Sebut asma. Ya Allah, ya Jabbar, ya Malik, ya Rahman, ya Rahim. Sebut deh, puji Allah dulu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Malik, ya Kudus, ya Sal. Baca dulu. Puji dulu Allahnya. Engkau maha pengasih, engkau maha penyayang, engkau maha ini, engkau maha itu. Sebut dulu. Allah sedang dipuji pada kita. Allah mendengar orang muji. Tanpa orang teh ada yang didengar, ada yang terdengar, ada yang enggak dengar. Ada. Bapak isi kita manggilin, kedengaran, coba pura-pura enggak dengar deh. Ada. Enak nak didengar dan dikabulkan. Didengar tapi disaut gitu. Makanya puji dulu Allah, sehingga sami Allah, sami maha mendengar Allah liman bagi orang hamidahu yang memujinya. Puji Allahnya agar Allah suka, senang, sayang sama kita. Itidal. Yang selanjutnya wasujudu lan sujud. Itidal Allahu Akbar. Sujud. Awas, anggota sujud Pak, jangan lupa jidat kita, kedua telapak tangan kita, dengkul kita, kedua telapak kaki kita. Biar perlu jari-jari kita nempel. Jangan sampai sujud kaki ngangkat begini.
Awas, ketika sujud kita kaki ngangkat, batal sholat. Atau songkok kita begini nutup. Bapak mau pakai songkok haji sekobulet. Ini apa songkonya nutup jidat kita nih. Songkonya nutup jidat kita, nggak sah sholatnya. Kenapa yang wajib sholat jidat kita, bukan songkok kita, bukan mukenanya, bukan sorbannya, tapi jidat kita. Maka salah satu kenapa Allah ciptakan manusia itu jidatnya ada bulunya untuk sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang membedakan kita dan makhluk yang lainnya, yang makhluk hewan yang lain adalah jidat kita nggak berbulu. Semua rata-rata orang manusia Pak, jidatnya nggak berbulu. Kenapa? Untuk sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajib sujud ini jidatnya. Sehingga tidak boleh menghalangi. Hatta Bapak pakai sorban. Panjang sorbannya. Ketika sujud ini nempel nih. Ya. Ke kita nempel sujud kena sejarah kita, kena muka sorban kita. Batal sholat. Kecuali kalau mau diturunkan sejadahnya. Sehingga nggak gerak lagi. Kalau semua masih gerak, batal. Awas, mau sorban pun jangan sorban panjang, tapi nutupin sujud kita, batal sholat kita. Bersihkan jidat kita dari hal-hal yang bisa menghalangi sujud kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, tangan madhab kiblat. Semua awas, jangan begini pun jangan, kadang begini jangan, begini tetap terbuka, terbuka madhab kiblat. Semua madhab kiblat. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu sunnah. Yang penting tadi sujudnya, tumaninahnya. Makanya ketika ada orang sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 5 menit, 7 menit Pak, saya menyatakan itu nggak sah. Kenapa? Tumaninahnya nggak ada. Lokbar. Tumaninahnya nggak ada. Walaupun di qada subhanallah tetap nggak ada, nggak tumaninah. Tadi kan maaf, amin yang dibaca tergantung dolin yang dikumandangkan. Orang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca yang jawabnya amin, pasti enak. Tapi orang baca waladdallin, pasti jawabnya amin. Ya. Kenapa? Makanya kalau ketika dolin, amin, yang baca dolinnya salah, yang baca aminnya salah. Tuh. Kenapa? Dolin itu Pak, ini muadzaji musakol kalimi panjang dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Donya panjang, muadzaji musakol kalimi 6 harakat. Masuk ke dol. Lamnya panjang pakai sadah. Lin panjang lagi, mad hadis sukun. Linnya panjang. Maka baca tarawih waladdallin, amin, batal. Kenapa? Tadi rukunnya kurang. Makanya kalau sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 7 menit, lah bisa dengkok, bisa patah dengkul kita. Masya Allah. Yang muda kuat, yang tua bisa coplok dengkul. Nah, kadang-kadang kita suka salah mengartikan, sangkanya tarawih itu sholat yang cepat, mentang-mentang 23 rakaat jadi cepat. Padahal mah tarawih itu sholat yang nyantai Pak. Tarawih sebut bari istirahah, nyantai. Makanya ada kan sebagian orang sebagian situ yang 4 rakaat sholawatan, 4 rakaat sholawatan, minum dulu, disiapin kan air ya. Itu emang sholat nyantai Pak. Sholat dia tenang, sholatnya nggak terburu-buru. Teman sholat lama dikit, imam digendengin. Masya Allah. Wasujuda keempatnya wajulusu bainas sajidataini, yang keempatnya duduk di antara 2 sujud. Selesai tumaninah dalam sujud kita. Allahu Akbar, duduk di antara sujud. Baca Rabbik firli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani. Pak, kalau kita artikan doa 8 doa ini Pak justru mutiara sholat kita. Ini mutiara doa kita. Semua yang kita hajatkan ada di antara 8 doa ini.
Makanya baca doa di antara dua sujud jangan terburu-buru. Jangan robik pilih warhamni wasburni warfani warzuqni wahdini. Buat sekedar dibaca. Biarpun hayati robik pilih warhamni wasburni warfani semua 8. Kenapa ini yang justru yang kita butuhkan di sini? Yang pertama, robik pilih ya Allah ampunkan dosa-dosa saya. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa kaki, dosa apapun. Semua doa ampunan ya Allah. Kenapa? Karena dosa ini penyebab semua urusan kita gagal. Nabi Adam, Allah cipta di surga, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, dosa hukumnya, diusir Adam ke dunia. Waktu di surga, Adam apapun ada, pengen apapun ada. Apel, anggur, semua tinggal ngambil. Nggak usah capek, ketika hati ya Allah, pengen anggur, datang anggur, Pak. Nggak usah beli ke pasar, datang sendiri. Tempat kenikmatan sangat luar biasa. Datang anggur pada kita, dia makan. Nah, permasalahannya Adam digoda iblis. Sehingga Adam tergoda. Adam diusir ke dunia. Pas di dunia, pengen anggur, pukul nanam, panam dicangol dulu, ditanam dulu, disiram dulu, nunggu gede dulu, nunggu kembang dulu, kembang baru berbuah kulit mateng dulu. Udah mateng, nggak langsung datang, pan disengget, manjat dulu. Kenapa? Dosanya, Pak. Makanya robik pilih Allah ampunkan dosa-dosa saya. Jangan-jangan urusan yang kita kerjakan, yang kita kerjakan, semua belum dapat jalan. Mungkin dosanya banyak, istighfarnya kurang. Makanya yang pertama robik pilih Allah ampunkan dosa saya, dosa apapun. Makanya salah satu kebiasaan saya Pak, ini harus biniam bukan beri saya sombong. Ketika saya bangun jam 2:30 itu mandi jam 2:30 mandi. Saya tuh kalau bangun emang jam 2:30 udah biasa mandi Pak. Bahkan kemarin saya khawatir kena gula, situ saya bisa ke dokter, tapi alhamdulillah masih agak normal. Khawatir jam 2:30 mandi, ya Allah, sejak aku mandi sunnah untuk menghilangkan penyakit dalam tubuhku. Seger Pak, emang seger, enak mandi jam 3, salah satu rahasia itu. Makanya setiap mandi jam 2:30 atau jam 3, selalu niat, ya Allah, sejak aku mandi untuk menghilangkan penyakit dalam tubuhku. Padahal ini niat saya, biar sehat gitu, macamnya doa sama Allah, biar sehat, jumur keramas. Alhamdulillah, sehingga alhamdulillah sehat. Pas cek, alhamdulillah, gula normal, darah normal gitu. Kemarin kan waktu maulid sering acara maulid pulang jam 12 kasih makan, jam 12:30 masih makan. Kan kita nggak makan kan udah disiapin panitia, ditolak nggak enak juga. Dan makan juga, kata orang-orang jangan makan malam-malam, itu jam 12 makan ini Pak. Makanya saya Masya Allah, sehingga khawatir cek, alhamdulillah, tapi setelah itu kontrol, alhamdulillah normal. Gula normal, darah normal, cuman kalau asam urat mah ada. Usia makan belum pantang soalnya. Tuh, robik pilih Allah ampunkan saya. Robik pilih warhamni Allah sayangi saya, biar disayang sama Allah Pak. Jangan kan disayang sama Allah, disayang bupati ya Pak, enak. Bapak udah ketemu bupati sayang sama kita, itu mudah urusan kita. Job kita gampang, itu baru sayang bupati, apalagi sayang Allah. Warhamni wazbun, ya Allah tutup aib saya. Maaf, mungkin salah satu bisa duduk di sini, Allah nutup aib saya Pak. Bapak bisa ke sini, Allah nutup aib kita. Kalau Allah nutup aib kita, mungkin kita jangankan duduk begini, ketemu di jalan pun malu Pak. Kan ada orang ketemu orang teh malu ngumpet, itu karena dosa kita dibuka sama Allah. Maka Allah tutup tutup segala aib saya. Warapani Allah angkat derajat saya. Tuh. Ada unsur kita. Warapani warzuqni Allah kasih rezeki ya Allah. Karena kita butuh rezeki, warzuqni kasih rezeki. Tuh. Karena kita butuh rezeki. Dalam salat kita ada ternyata. Wazburni warpani warzuqni ya Allah kasih jalan saya, jalan yang lurus, petunjuk yang benar. Udah kasih rezeki yang banyak, diangkat derajatnya, kasih jalan. Jangan sampai ketika dapat tinggi, dapat pangkat jabatan, sehingga lupa jalan. Biasa jalan ke masjid dekat, karena masih jauh. Dulu mah tiap Senin ketika belum punya pangkat belum punya banyak sering datang ke masjid. Tapi sudah warpani wajib dikasih sama Allah, lupa malam Seninnya. Maka wahdini Allah kasih saya jalan, tunjukin jalan ke sini.
Maka dalam salat kita ihdinas siratal mustaqim, dalam kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afaitu. Wahdini, Allah kasih saya jalan yang lurus, yang kau ridhoi. Wa afini, ya Allah sehatkan saya. Dalam salat kita juga ada. Kalau sehatkan enak, rukunya enak, sujudnya enak, rukunya enak, bacaannya enak, nggak terburu-buru, maka mumpung sehat sholat sempurnakan, mumpung sehat sholat benerin, mumpung sholat banyakin duduk ngaji. Besok maka abis kita kurang sehat, asam urat ada, sujudnya kuat lama, duduk tahiyatnya kuat lama, dirinya kuat lama, mumpung sehat, sok sholatnya benerin, sok sholatnya pulkan, biarpun sholat sunnahnya pakai. Rukun-rukun syarat sunnah yang tadi pakai. Kenapa? Mumpung sehat. Besok kita belum tuh sholat bisa berdiri, Pak. Mungkin saya besok kita sholat sambil duduk belonjor. Ya, untuk biar sebelum mumpung masih bisa berdiri, sholat benerin. Rukunnya, tumaninanya pakai. Besok bisa saja berdiri, Allahu Akbar. Bisa saja bertiduran. Kenapa? Allah ambil nikmat kita satu persatu. Kaki udah nggak bisa berdiri, sholat duduk, belonjor besok kita. Makanya pantas lu di depan kita ada bangku, mungkin tuh karena udah nggak bisa duduk sujud, ya ada bangku disediakan. Karena itu salah satu karena kita sholat nggak bisa sujud, baru bisa duduk di bangku. Maka sekarang kita masih bisa duduk, bisa sujud, bisa i'tidal, manfaatnya sebaik-baiknya. Wa'af, ya Allah sehatkan saya. Kalau sehatkan makan enak, sujud enak, ibadah enak. Maaf Pak, saya ngaji ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu yang ngaji ibu itu rata-rata di atas 40-50 tahun ngaji tor gini pada nyender berbegini be kaki teh kenapa mungkin asam uratnya gede berbegini be pancolat bernyender ya maaf Pak sama Ustadz ke apa sebenarnya pegel pengen begini Ustadz sama cuma itu mah oh begini song amat. Masya Allah kan banyak kalau mas sholat belonjor berku belonjor berkunyir belum begini. Ini lagi udah belonjor berdeku belonjor udah berbegini pan sholatnya. Kenapa? Karena tadi Allah ambil nikmat kita satu persatu. Sebelum diambil semua, sok benerin sholatnya, rukunya, sujudnya, tumaninah benerin. Tuh. Wa'afini wa'afani, Allah ampunkan setiap hilaf saya. Di itu awali robik pilih, diakhiri wa'afani, ya Allah maafkan saya, maafkan kesalahan-kesalahan saya. Di awal dan akhir minta ampun sama Allah. Makanya pantas salah satu doa yang akan dikabulkan, Bapak bangun tidur, robik pilih, ya Allah ampunkan dosa saya. Bangun tidur kita enggak minta dunia, enggak minta sakinah, enggak minta soleh, tapi minta diampunkan dosa kita. Kenapa? Karena kalau sudah dosa diampunkan, semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya pernah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Aghfirli ya Allah, ampunkan saya Allah. Bangun tidur kita tidak minta apa-apa kecuali minta diampunkan dosa. Maka tadi ketika saya pertama bangun tidur, ya Allah ampunkan dosa saya, ampunkan dosa emak saya, ampun dosa almarhum bapak saya, ampun dosa almarhum adik saya, ampun dosa almarhum nenek kakek saya, ampunkan dosa guru-guru saya, ampun dosa jamaah saya. Mohon maaf Pak, kita semua insya Allah ketika saya terbangun, namanya jemaah yang pernah bareng sama kita, terdoakan. Bahkan ya Allah kabulkan doa saya dan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadamu. Ya Allah ijabah hajat orang-orang yang punya hajat kepadamu. Makanya bisa saja satu doa saya terkabul, mungkin doa Bapak yang terkabul, sehingga hajat saya terkabul. Makanya antara kita tidak boleh ada apa saling bermusuhan, karena kita saling membutuhkan, saling mendoakan. Ya Allah kabulkan doa saya dan orang-orang yang berdoa kepadamu. Ya Allah kabul hajat saya dan orang-orang punya hajat kepadamu. Makanya pantas yang 8 ini jadikan mutiara doa. Rabbik firli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afan. 8 doa. Makanya jangan terburu-buru bacanya. 4. Yang pertama ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, yang keempat duduk di antara 2 sujud. Itu tumaninah yang mesti kita
pakai agar sholat kita ada tumananya, sehingga insya Allah sholat kita sah. Kalau sholat kita udah sah, masalah terima dan tidaknya sholat kita bukan urusan kita, urusan Allah. Masih ada waktu 6 menit ya? Bang Pak, itu barangkali sampaikan, silakan Pak. Bisa nanya tuh. Ya kan Bapak yang mau nanya sekarang Pak. Oh ya, orang lain. Sholat sunnah kita sama teman gitu kan, pas sholatnya duluan dia, begitu saya sholat nah begitu cepat duluan saya selesainya, padahal mulainya duluan dia, bilang Pak Dirul kok sholatnya cepet sih, baca surat apa? Nah saya balik, nah kalau sholat jangan baca dua kan, makanya lama lagi itu balik baca Yasin biar cepat gitu. Nah untuk mengukur sholat orang itu benar atau tidaknya, atau betul tidak itu kan dengan yang tadi baca Robi Firly itu Pak. Kalau kita baca sendiri, nggak sholat nggak apa-apa, lihat orang pas kita baca Robi Firly. Kalau kita belum selesai dia harus sujud lagi, berarti kan nggak benar ya. Terima kasih. Saya nggak bisa itu berapa tidak ya Pak ya. Kan tadi cuma masih. Kalau baca Robi Firly warhamni wajib sah-sah saja. Kan tadi itu mah nggak dibaca aja sah sholat mah. Cuman ya yang penting tadi ada tumaninahnya. Ya, cuman kata saya kan tadi kita ini kan doa biar kita nyerap hati kita, bacanya tenang. Ustaz sama perasaan saya sholat duluan, dia belakang terus saya duluan, atau saya duluan dia belakangan, dia udah salam saya baru rakaat kedua. Tadi mungkin kita mah sholatnya agak tenang, nyantai, apa syarat dan rukunnya tumani dan yang tadi hayatnya kita pakai. Mungkin saja yang tadi mah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim langsung, bahkan Fatihah diwasol Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim kan cepat tuh. Artinya saya tidak mengatakan dia tuh nggak bener, mungkin tadi mah dibaca diwasol, bacanya cuma satu kali atau bahkan bacanya cepet gitu. Kalau hukum sama insya Allah sah gitu. Jangan mengukur, oh dimana jangan nggak bener. Ya tadi kan ya itu mah tadi yang orang teh kan mungkin kita mah nyantai, nggak apa tenang. Kalau di mas sholat pengen terburu-buru, yang penting mah sholat kan. Tadi orang teh masing-masing apa namanya karakter dah ya. Mungkin kata mah Allahu Akbar kabir kan pelan nyantai sehingga sholat lama. Ada Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim ada. Tuh, tergantung karakter masing-masing. Kalau Bapak pengen tenang, nyantai, palanya full, baca semuanya, tumanya tenang. Ya kalau pengen terburu-buru tadi, ringkes aja kan itu. Makanya kan kita sholat bukan sekedar pengen apa lepas kewajiban doang, bukan sekedar sah doang. Kan kita sholatnya pengen berujung tanha anil fahsya wal munkar, sampai sholatnya dapat ketenangan hati kita. Habis sholatnya tenang, habis sholatnya adem gitu Pak. Gitu, Pak. Ya, kalau kita maunya bacaan yang wajib istiqlal terbaca pas ya, karena baca dalam sholat itu kan tidak berubah, ya kan? Al-Fatihah, kan? Sujud sekali tadi masa kan hanya itu ya Ustaz. Kalau toh lebih dari itu yang kita baca, apakah itu doa atau bagaimana Ustaz? Gitu Ustaz. Jadi yang wajib, terus dalam sholat itu ada doa kali Ustaz. Ya kan? Ini yang mana Ustaz? Apakah cukup wajib saja? Nggak masalah. Itu Ustaz.
sholat sama dengan doa. Ya. Artinya ketika kita, bahkan ada sebagian umat perpanjang dalam sujud akhir. Artinya ketika kita sujud ditambahin doa kita, silakan. Selama doanya doa yang mengandung akhir. Bahkan dalam tahiyat pun Pak, assalamu fil alamina innaka hamidum majid. Pan ada tambahannya. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni ya. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ini artinya penambahan doa dalam tahiyat kita sah. Asal jangan merubah yang Fatihah ditambahin, jangan. Kalau misalkan baca surat mau panjang pendek boleh. Rokat kedua misalkan apa namanya ada sahabat baca antara kulhu tambah surat yang lainnya boleh. Tuh, yang sunnah mah. Asal jangan yang wajib ditambah-tambahin gitu. Sehingga rukun jadi apa yang sunnah mah silahkan. Dulu sujudnya kita mah sholat sendirian, bahkan tasbih 11 kali silahkan. Subhanallah bi'a'la bi'amdi sampai 11 silahkan kalau sendiri mah gitu. Kenapa? Tadi sholat sama doa. Asal tidak menambah rukun. Kalau yang baca sunnah mah tadi sholat sendirian perpanjang silahkan. Ya, Pak. Kadang-kadang ada imam yang sholat yang baca terakhir kan panjang nambahnya kan. Memang imam makmum tuh lama, jadi makhir macam-macam itu jadi ya kan kayak subuh kan ini imam tidur atau apa ini kan baca apa sih kira-kira Ustaz itu loh Ustaz. Ya, tadi kan saya pernah kan ada yang juga yang apa yang baca tasbihnya apa baca sujudnya ada tambahin silakan kan baca tahiyat pun ada fir'aun kami majid tambahin. Makanya ketika imam bacanya panjang, ketika Pak kita masih ada silakan tak ikutin. Tuh. Ya Pak ya. Silakan. Selamat tidak menambah rukun dalam sholat kita. Mudah-mudahan Pak makanya sedikit-sedikit sholat kita perbaiki. Mudah-mudahan wawasan kita bertambah sehingga sholat kita makin benar, makin usul. Terima dan tidaknya itu sholat kita berurusan kita mah melaksanakan mencari doa Allah dengan sholat. Wa nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang telah sampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya. Dan bagi Bapak-Bapak untuk mereview kembali, Bapak bisa ketik di YouTube dengan Jami Darul Muttaqin. Di situ tertera nanti berapa episode yang sudah masuk. Bapak bisa mereview kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.